Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang hukum Pascal. Kita saksikan video berikut ini. Perhatikan bahwa tekanan air di dalam botol menyebabkan air terdorong keluar melalui lubang-lubang ke segala arah dengan kecepatan atau kekuatan yang sama. Oke, dari video sebelumnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, pernyataan itu sudah dikemukakan terlebih dahulu oleh Pascal, maka itulah yang namanya hukum Pascal. Nah, dengan hukum Pascal ini kita bisa memperoleh yang namanya keuntungan mekanis. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Nah, misalkan ini ada sebuah bejana berhubungan di mana luas penampangnya berbeda. Ya. Yang pertama luas penampangnya A1, luas penampang kedua A2. Nah, di antara luas penampang 1 dan 2 ini ada zat cair di sini. Nah, penutup A1 dan penutup A2 ini dapat bergerak bebas. Ya, dapat bergerak bebas. Jadi bukan tutup yang statis di sini. Jadi kalau ditekan dia bisa turun ke bawah. Tetapi tidak bocor, ya. Nah, zat cair di dalamnya ini biasanya menggunakan oli ya atau minyak. Nah, supaya tidak terjadi korosi pada besinya. Nah, jadi ketika diberi gaya F1 pada luasan A1 muncul yang namanya tekanan. Nah, tekanan pada ruang 1 ini karena di dalamnya adalah zat cair dalam ruang tertutup, maka akan diteruskan ke ruangan kedua. Nah, menurut Pascal di sini bahwa tekanan pada ruang 2 itu sama dengan tekanan pada ruang 1 karena diteruskan dengan sama besar. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tekanan pada tabung 1 sama dengan tekanan pada tabung 2. Nah, itu ya. Kemudian sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya tekanan. Tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Jadi kalau P1 berarti F1 per A1. Ya. Sama dengan P2 berarti F2 per A2. Nah, dengan perbedaan luas penampang, kita bisa membuat perbedaan gaya ini. Ya, dari sini. Misalkan, kita akan menghitung F1. F1 sama dengan, berarti A1 pindah ke sini ya, ke atas, jadilah A1 per A2 dikali F2. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa F itu berbanding lurus dengan luas penampangnya. Pada luas penampang kecil, gayanya kecil. Pada penampang besar, gayanya lebih besar. Ya. Nah, kalau kita mau mencari F2, F2 berarti sama dengan tukar tempat ke sini. Ya, jadi di sini A2 per A1 kali F1. Nah, jadi F2 berbanding lurus dengan luas penampangnya. Jadi makin besar luas penampangnya, makin besar gayanya. Nah, jadi dengan perbedaan luas penampang kita bisa mendapatkan gaya yang lebih besar. Jadi itu merupakan keuntungan mekanis. Nah, kemudian kita udah tahu yang namanya luas penampang itu kalau penampangnya berupa lingkaran itu adalah PR kuadrat. Ya. Nah, sehingga kalau A2 per A1 sama dengan PR2 kuadrat dibagi PR1 kuadrat. Ya. Nah, Pi-nya bisa hilang nih. Ya. Sehingga A2 per A1 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ya. Sehingga kalau masuk ke sini, dalam rumusnya F2 itu sama dengan R2 per R1 kuadrat kali F1. Nah, kalau F1 yang kita cari ya tinggal dibalik aja. Sama dengan di sini
R1 per R2 kuadrat dikali F2. Ya. Nah, itu kalau jari-jarinya diketahui. Kemudian kadangkala dalam soal itu yang diketahui bukan jari-jari tapi diameter, ya misalkan. Nah, kita tahu yang namanya jari-jari itu berbanding lurus dengan diameter. Ya. Sehingga kalau F2, kalau diameter yang diketahui itu sama dengan seperti halnya ini. Tetapi D2 per D1 kuadrat kali F1. Ya. Kalau F1 ya tinggal dibalik aja menjadi D1 per D2 kuadrat kali F2. Nah, karena perbandingan maka dalam rumus ini luas penampang jari-jari diameter itu tidak harus satuannya tidak harus meter. Bisa aja dalam sentimeter karena perbandingan. Jadi dalam perbandingan itu asalkan satuannya sama tidak perlu dirubah. Nah, kita akan lihat dua contoh soal yang berkaitan dengan hukum Pascal seperti ini. Ya, kita lihat contoh yang nomor 1. Di sini ada sebuah alat hidrolik akan mengangkat beban 1 ton. Ya. Berapa gaya yang harus diberikan pada F1 di sini? Ya, F1-nya berapa nih? Nah, diketahui di sini luas penampang 1A1, luas penampang 2A2, diketahui A2-nya 250 A1. 250 kali luas penampang A1. Beban 1 ton itu sama saja dengan 1000 kg. Nah, maka di sini akan ada gaya F2. Nah, F2 itu adalah sama dengan berat dari beban itu, yaitu berat itu M kali G. Ya. Nah, M-nya adalah 1000, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka F2-nya itu adalah 10.000 Newton. Jadi kita ingin mengangkat beban 10.000 Newton menggunakan F1. Berapa F1-nya? Nah, kita ingat rumus yang tadi sudah kita turunkan, yaitu bahwa F1 itu sama dengan A1 per A2 dikali F2. Nah, kita masukkan angka A1-nya. A1 ya biarkan A1. Ya. Dibagi A2-nya ini 250 A1 dikali F2-nya berapa F2? 10.000 Newton. Nah, A1-nya bisa kita hilangkan sehingga sama dengan 10.000 dibagi 250. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah sama dengan 40 Newton. Nah, jadi untuk mengangkat beban sebesar 10.000 Newton hanya diperlukan 40 Newton. Jadi ini adalah keuntungan mekanis dari hukum Pascal. Contoh yang kedua, di sini ada sebuah dongkrak hidrolik yang mempunyai jari-jari penghisap pertama adalah 2 cm, jari-jari penghisap keduanya adalah 18 cm. Nah, dongkrak ini akan digunakan untuk mengangkat beban yang masanya 81 kg. Nah, beban itu diletakkan pada penampang 2. Ya. Nah, berapa besarnya gaya F1 di sini? Minimum berapa gayanya? Jadi F1 berapa di sini? Nah, pertama kita hitung dulu F2 di sini dari berat bebannya. Ya, seperti tadi F2 itu sama dengan M kali G. Nah, M-nya 81 dikali 10 sama dengan 810 Newton. Nah, itu adalah F2. Nah, sekarang F1. F1-nya kita pakai rumus karena di sini jari-jarinya yang diketahui, maka di sini adalah R1 per R2 kuadrat dikali F2. Ya. Kita masukkan R1-nya. 2 dibagi R2-nya adalah 18.
dikuadratkan dikali F2-nya adalah 810 Newton. Ya. Jadi ini tidak usah dirubah dalam sentimeter karena perbandingan ya. Jadi sentimeter dan sentimeter nanti hilang ya. Jadi usah mengubah ke dalam meter. Nah, ini diperkecil dulu nih. 1 di sini 9. Kalau dikuadratkan menjadi 1/81 dikali 810 Newton ya. Nah, dengan mudah ini bisa kita hitung F1-nya adalah 10 Newton. Nah, ini adalah dongkrak hidrolik. Nah, selain dongkrak hidrolik, ada beberapa pemanfaatan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalkan saja alat untuk mengangkat mobil pada tempat pencucian mobil, seperti yang dapat kita saksikan pada video berikut ini. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, beri komentar, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya ini berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.